Pemilu 2019 rupanya menyisakan duka yang mendalam karena ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia. KPU dalam refleksi hasil pemilu 2019 mengungkap ada total 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Arief Budiman yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPU mengatakan bahwa faktor banyaknya petugas yang meninggal dunia atau sakit dikarenakan beban kerja di pemilu 2019 yang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, kelihatannya ada di suasana alam terbuka. Apa benar, apa salah nih? Iya, alamnya memang terbuka Bung Alvin, tapi saya di masjid ini. Maklum LDR, pemirsa. Silakan Bung kameramen. Iya, Bung Alfian, langsung saja karena memang menjelang hari pencoblosan kita kok sangat melihat gelagat Jokowi yang tidak sehat Bung Alfian. Ternyata salah satu sebab Mahfud MD mundur dari menteri itu ketika Jokowi menyampaikan presiden itu boleh kampanye dan presiden itu boleh memihak Bung Alfian. Itu disampaikan oleh Tempo bocor alus Bung Alfian. Nah ini kan berarti banyak orang-orang yang akademis, orang-orang yang biasa taat pada konstitusi merasa diciderai oleh kelakuan Jokowi. Nah kita sama tahu Bung Alfian pada 2019 itu ada 894 anggota KPPS meninggal. Nah ini dirilis oleh Kompas salah satunya. Nah menurut Bung Alfian, di 2024 ini, naudzubillah ya, lebih sedikit korbannya atau tidak ada korban, atau naudzubillah bisa lebih banyak Bung Alfian. Bagaimana responnya Bung Alfian? Saya membaca ini akan bisa lebih sedikit dengan catatan kita benar-benar secara nasional tidak melihat lewat makanan saja, tidak melihat hanya lewat air mineral saja, tidak hanya lewat hirupan udara. Perlu dipahami bahwa kerja-kerja pelumpuhan partisipasi itu memang kerja-kerja yang mempunyai banyak alat, mempunyai banyak jalan untuk membuat kita terlena, terpingsankan atau terbunuh. Yang jelas pastinya ini permainan semakin keras. Soal jumlahnya tentu wallah alam bisawab. Kalau dalam bahasa saya, kalau kita tidak cukup telaten, tidak cukup teliti, ini bisa sangat banyak korban yang mungkin jumlahnya menjadi sangat susah kita prediksi, mungkin bisa lebih dari 894. Tapi sebelum beralih pada pendapat atau dialog yang lain, Bung kameramen, dari 894 orang ini, tidak ada satupun keluarga yang mempersoalkannya secara hukum. Iya. Kalaupun ada yang mempertanyakan, sebatas itu cuma membuat orang kemudian reaksi, tapi kemudian tidak ada. Sehingga nggak sampai sekarang nggak bisa dibahasakan. Mereka ini sebenarnya secara umum kenapa kok bisa terjadi? Lalu saya juga balik bertanya, kenapa pada tahun 2014 tidak ada begitu? Kenapa tahun 2009 tidak ada begitu? Kenapa tahun 2004 nggak ada begitu? Artinya ini kan kalau memang dia dianggap sebuah situasi disebabkan karena kelelahan dan bla bla bla, berarti kan ada dong angka yang bisa disebut pada pemilu 2014, 2009. Jadi intinya buat korban ini menurut hemat saya kita bermohon pada Allah semoga tidak ada korban dan selebihnya seluruh teman-teman yang bertugas di KPPS waspada. Itu. Iya, begitu Bung Alfian. Maksud saya, kenapa saya tanyakan tentang KPPS? Karena sekarang kan berita tentang KPPS ini menjadi ramai nih Bung Alfian. Karena banyak yang senang lah mereka masuk dalam jajaran anggota KPPS, dia masukin sosmed lah, dia cerita lah dapat makanan, dapat snack, ketahuan lah gajinya sekian. Kalau saya malah curiga atau menduga lah ya, itu malah jadi jebakan juga buat mereka, bisa jadi membuat mereka terlena atau naudzubillah mereka diarahkan untuk mendukung salah satu paslon. Ya kita tidak bisa lugu juga ya Bung Alfian. Karena kan yang Bung Alfian sampaikan tadi dari 894 itu ya nggak masuk akal lah. Kalau menurut saya kalau mati 1-2 karena kecapean mungkin bisa saja terjadi Bung Alfian. Tapi kalau karena kecapean serentak 894 itu sangat tidak masuk akal dan menurut saya satu saat
ada presiden perubahan, itu menurut saya harus diusut, Bung Alfian. Karena bisa jadi keluarga-keluarga itu seperti kasus keluarganya Harun Ar-Rasyid, Bung Alfian. Ketika dia sudah meninggal, ke rumahnya langsung didatangi aparat, nggak boleh ngomong, dikasih santunan apa-apa, dan itu bisa menguap begitu saja. Ini kan sangat jahat ya, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, kalau kita pernah berdiskusi sebelumnya tentang polisi RT atau RW, harusnya tidak ada korban dong, karena polisi RW sudah bersiap menjaga keamanan masyarakat. Gimana nih, Alfian? Iya, saya pikir itu satu logika yang bagus, dan kita kalau sampai korban banyak, kita akan kejar tuh polisi-polisi itu. Anda ngapain aja, udah hampir 2 tahun bekerja, lalu dengan keberadaan Anda malah korban jadi bertambah. Kata kuncinya, polisi RW yang pernah dilansir dan tidak pernah dicabut loh, Bung Kameramen. Tidak pernah dikatakan dihentikan. Jadi itu buat seluruh masyarakat, polisi RW harus dijadikan satu alarm. Kalau sampai jumlah korban yang berarti polisi ini ada di mana? Apakah Anda bagian daripada yang memenangkan paslon tertentu, atau Anda bagian yang mematikan orang, atau Anda bagian yang membela orang supaya tidak mati? Nah, kita ingin memperlihatkan ini, dan tapi terus terang, Bung Kameramen, masalahnya bukan hanya di sini. Iya. Yang berseragam hijau juga begitu kan, dengan peristiwa Boyolali. Bagaimanapun kita harus fair melihat betapa konfrontasi fisik yang terjadi. Ya, atau peristiwa yang terbaru di Gunung Kidul. Ya, itu bagaimanapun juga orang-orang itu sampai terheran-heran. Saya sebagai orang yang berhaluan Islam, berpartai politik Islam, membela kepentingan politik Islam, Islam politik, tetap tidak boleh. Ketika ada orang dijahati, orang dicurangi, walaupun dia tidak seagama dengan kita, dia tidak seiman dengan kita katakan yang berbuat jahat, ya jahat. Itu penting. Nah, itu terjadi beberapa hari kemarin. Dan itu menimbulkan gusar dari seorang ketua DPRD yang ada di Gunung Kidul. Nah, buat kita, fokus sekarang. Seluruh keluarga kita ingatkan agar mereka mempersiapkan diri, berangkat dari rumah dalam keadaan sudah bersih, sudah berwudu, kalau diperlukan menggunakan masker. Ya, jadi masker itu dipakai sebagai bentuk. Kalau kemarin yang meninggal itu KPPS, bisa jadi besok yang nyoblos pada mati. Nauzubillah, kita nggak tahu lewat mana pintu-pintu kejahatan itu dimainkan. Kalau kata Bung Napi kan begitu. Kejahatan itu harus tergantung peluang. Nah, kalau itu buat seluruh masyarakat datang juga ke TPS dengan menggunakan masker, jangan lupa membawa handphone untuk nanti setelah jam 12 selesai foto C1-nya. Dan Anda akan mendapatkan arahan dari teman-teman dari Masyumi yang telah membuat 40 video varian-varian kecurangan. Ya, terima kasih juga buat seluruh tim NAS, ya, dan juga banyak pihak yang telah melakukan upaya-upaya sehingga gerakan untuk memenangkan haluan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud dengan kemenangan Anies dan Caimin yang ditopang oleh caleg-caleg, oleh alek-alek, anggota legislatif dari partai PKS, dari partai PKB, dari partai Umat, dari partai Nasdem, dan dari partai-partai Islam yang warganya memilih Anies nomor 1. Begitu, Bung Kameramen. Jadi Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, mungkin 2 hal yang saya mintakan. Apa pesan Bung Alfian untuk seluruh anggota KPPS untuk mereka tetap waspada dan tetap netral, Bung Alfian? Misalkan waspada tentang makan atau minuman yang diberikan, jangan sampai kasus kematian ada tapi dianggapnya kecapean. Nah, itu yang pertama. Yang terakhir, tetap Bung Alfian sebelum tanggal 10, apa semangat Bung Alfian agar orang-orang Jabodetabek atau seluruh Indonesia bisa hadir ke JIS, walaupun saya yang pengen hadir juga jadi bingung nih Bung Alfian. Kayaknya bakal sumpek banget nih. Silakan untuk closingnya, silakan Bung Alfian. Yang pertama, buat seluruh anggota KPPS, Anda ini petugas untuk penyempurnaan, untuk penuntasan, untuk pelancaran, untuk memberikan proteksi kolektif untuk penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Kalaupun Anda berasal dari partai tertentu, saya nggak mungkin bisa menyalahkan Anda dan melarang-larang Anda. Walaupun dibuat peraturan tanpa anggota partai, hanya orang yang suka berorganisasi lah yang mau masuk KPPS. Jadi intinya, bertugaslah sesuai dengan SOP yang ada, dengan protap yang ada. Anda jujur saja, ada berapa kertas suara yang masuk, ada berapa orang yang datang, ada berapa orang yang golput, orang yang tidak datang, ada berapa kertas yang rusak, bukan Anda yang merusak. Jangan Anda coblos dulu kan. Memang ada di beberapa TPS di daerah-daerah tertentu, mereka memang sudah kebiasaan. Kecurangan mereka tidak ada yang berani mempersoalkan. Hari ini, no viral, no justice. Yang kedua, untuk tanggal 10 bulan Februari 2024, ada apa? Itu adalah kampanye terakhir. Tanggal 10 itu hari Sabtu.
Dan anjuran dari Bapak Anies Rashid Baswedan, karena di JIS itu daya tampungnya 82.000 dan dipatutkan bisa ketemu angka 100.000, maka saya membaca secara 5 wilayah kota plus kepulauan 1.000, itu saja bisa ketemu angka minimal 1 sampai 2 juta orang. Ditambah lagi dengan kalau memang secara maksimal terjadinya pola-pola kerja, komunikasi, partisipasi yang bagus, bisa ketemu angka 5 juta orang. Belum dari Jakarta, dari Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Dan buat Bung Kameramen, maka Bung Alfian tetap memberikan dukungan penuh, berangkat ke tempat yang Anda bisa mendapatkan rekreasi politik. Dan seluruh masyarakat yang lain, mari bersiap mencoblos pasangan nomor urut 1 dengan nama Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kedua, mencoblos caleg dengan pilihan DPRD Kota, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD. Nah, kita tinggal pilih sesuai dengan apa yang kita pahami, dengan warna-warna untuk abu-abu, untuk presiden, untuk warna kuning DPR RI, dan warna-warna lain dilihat kembali, ditanyakan kembali, dihafal. Dari partai Islam dan partai pengusung kan, Bung Alfian? Iya, yang penting calegnya dari partai Islam. Kita utamakan PKS, Partai Umat, ya PKB, partai berbasis Islam. Nanti Partai Nasdem, Partai Nasionalis Religius, dan partai-partai yang lain. Sekian pemirsa, kita akan jumpa di Bacain Berita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.